بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah, ahli dan sahabat beliau sekalian. Senang hati di subuh Jumat yang berkah ini kita dapat hadir di rumah Allah dengan niat menghambakan diri kepada Allah, pasang niat tarhib Ramadan, bagaimana kita dalam hidup senang dengan Ramadan, galak dengan Ramadan. Sesuatu yang senang akan dibicarakan, akan diceritakan, akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Itulah makna tarhib. Senang, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Ketika kita senang kepada sesuatu, maka kita akan banyak menyebut sesuatu. Salah satu yang dalam kehidupan kita diharapkan senang, bahagia, indah sekali, sehingga dia dari jauh-jauh sudah kita kondisikan bagaimana ketemu dengan sesuatu yang kita senangi. Kalau waktu saya kecil itu ingat betul, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, masyarakat kadang tepung, begitu aku yang Ramadan. Persiapan Ramadan kenapa harus dilakukan begitu? Itulah simbol senang, tanda senang, bahagia. Makanya penting salah satu cara tanya menilai diri. Bagaimana tanya menilai iman? Itulah dengan senang segala ibadah, senang dengan kegiatan ibadah. Salah satu ibadah yang tidak rahasia dan sangat kental mendunia adalah hadirnya bulan Ramadan. Hadir bulan Ramadan di siang hari diikat dengan puasa, malam hari dilanjut dengan ibadah bersama dalam bentuk tarawih. Maka ya, panitia termasuk mengharap kita buka kembali bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita membuat senang itu tidak ada keraguan. Senang tidak ada keraguan. Lebih kurang boleh, tapi tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Makanya di dalam lembaran kertas yang ada di tangan kita, buka kacamata, mana gereja. Kalau judul tarawih dalam lorong sejarah. Dalam hadis, dalam lorong sejarah. Bagaimana dalam lorong sejarah? Dari masa ke masa. Oh, tak kalau dia lagi yang kejadian. Makanya gaji kekaru di luar kesenangan hati, ternyata juga hancur hati. Daya itu. Dan dia harus jujur dengan sejarah. Lagi tiga nama lewat bawah sejarah Indonesia dengan Aceh, kita dengar, rupanya Aceh modal, benar, hidup pun bantakku, kalau aku betapa oleh Abu Dawud hijau Bung Karno, ya belum tahu, benar, ya dan sebagainya. Jadi ketika kita tahu sejarah,
lalu kita ada berangan, ya Allah kok begini ya, makanya kembali kepada judul dari beliau, tarawih dalam lorong sejarah. Pada kolom pertama periode Nabi Muhammad gonya 20 tahun 11 Hijriah lebih kurang benar. Lalu tarawihnya dalam tanda kutip, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8, tapi dalam tanda kutip itu ada dibuat tanda-tandanya saja. Ya, turun periode Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua periode Khulafaur Rasyidin ternyata semua 20 rakaat. Semua 20 rakaat. Yang membedakan apa? Satu, periode Bakar tarawih 20 tidak ada jamaah, tidak ada jamaah. Periode Umar berjamaah, Utsman berjamaah, Ali berjamaah. Kira-kira begitu dalam sejarah, kok dalam hadis, dalam sejarah begitu. Tidak ada periode itu 8 atau 20 sekian, tidak ada, cuma ada 20 rakaat yang berlangsung. Kira-kira begitulah. Abu Bakar, padanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hanya berjamaah ya Abu Bakar. Mati-mati kebayang terus dalam masjid sendiri-sendiri. Periode Imam Mazahibul Arba', Imam Madhab tersebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Bantudlo Imam Mazhab, mereka semua 20 rakaat. Tidak ada yang 8. Dan semua terjadi berjamaah. Apa yang kita tahu dengan Imam Mazhab? Imam Mazhab hampir semua masalah fikih terjadi beda pendapat. Tapi dalam bab tarawih tambah. Ada yang enggak kena membalik 8 atau 6, ada Bandung 20 rakaat dan 20 rakaat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua Imam Mazhab satu model, tidak ada 2 model. Periode Ruwatul Ahadis As-Sittah, tokoh perawi hadis, Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh ring satu ya, yang di bawah bahasa Imam Mazhab. Itu juga tidak ada satu pun yang 8 rakaat. Tidak ada satu pun yang 8 rakaat. Ya, dan semua berlangsung berjamaah dengan berjamaah. Ya. Kemudian turun lagi ke bawah. Apa yang kita lihat di Masjidil Haram sampai hari ini 20 rakaat berjamaah. Di Masjid Nabawi sampai hari ini 20 rakaat berjamaah. Masjid dunia hampir semuanya 20 rakaat. Jadi Masjid Asmiyah itu. Kemudian maka janji lahir 8 rakaat yang itu. Menyangkalan dalam sejarah, ya. Kalau majalah Al-Manar Muhammad Abdul Syekh Muhammad Rashid Ridha pada tahun itu 20 Hijriah. Nyajina tu Hirbe Berblok 2 maka Inan Timur pun 8 rakaat. Kesimpulan tarawih 20 umum tarawih 20 di rumah Allah Hirbe Berblok 20 umum tarawih 8 adu betul kau umum tarawih 8 di dunia Hirbe 18 Hirbe 18
menyokong berbayang tarawih 20, ya kena dasar sejarah sembahyang tarawih 8 baru umur itu 18 tu. Itu lebih wajib. Yang ada tarawih 20 adalah 8 ya anak. Jangan anak bawa rumah ni. Ini yang akan bohong tahu. Ya, maka kembali kepada ibadah nyukutan tarawih. Bagaimana tanya bahagia dengan ibadah, bahagia dengan ibadah. Bagaimana tanya paham kembali pada periode Abu Bakar Siddiq terlepas macam ni. Bukan Umar bin Khattab. Kata Umar, "Hai Abu Bakar, lakukan salat tarawih berjamaah. Buat tarawih berjamaah." Ke Abu Bakar, "Hai Umar, apa yang tidak ada pada Nabi, jangan harap ada pada saya. Kalau ada pada Nabi, ada. Maka betul ke periode Abu Bakar selama beliau pimpinan khalifah, karena kuncinya pada beliau hanya berjamaah tarawih masing-masing sendiri-sendiri. Dan itulah yang terjadi. Maka juga dalam hadisnya Nabi ditibit dalam tabuh riwayat 2 malam, dalam tabuh riwayat 5 malam. Nabi salat dalam pertama ramai sekali. Lalu malam kedua ramai sekali. Lalu malam ketiga Nabi tidak keluar lagi. Sahabat-sahabat menunggu kedatangan Nabi di dalam majlis ibadah itu. Tapi Nabi tidak keluar dari kamar, tidak keluar. Lalu apa yang terjadi? Pagi hari ketika sahabat-sahabat bersambung ibadah tarawihnya, ibadah Ramadannya dengan subuh, Nabi katakan, "Aku tahu kalian dari malam menunggu, mengharap kedatanganku, tapi sengaja aku tidak keluar karena aku takut, aku khawatir kesenangan kamu, kebahagiaan kamu dengan ibadah Ramadan ini Allah wajibkan. Yang khasyitu antum berapa alaikum. Lu cuma kota, lu kalau galak hati ke ibadah, buku wajib ibadah. Maka mana lu dibit. Yang lu merasa beban Nabi tidak mau menderita, umatnya tidak mau menderita. Ya, laginya luar biasa. Wajar itu dalam Al-Quran. Siapa itu Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat luar biasa lubah Nabi, kepedulian Nabi tentang penderitaan umat. Tak mau Nabi dengan ibadah ini jadi menderita. Mau, maka periode maka berlangsunglah tarawih itu masing-masing dilakukan sendiri-sendiri. Lalu periode Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, ada lagi yang mau diusul kepada siapa, memang keputusan akhir pada beliau. Ketika beliau salat Ramadan malam pertama, beliau lihat orang semua pada salat sendiri-sendiri. Lalu setelah selesai semua, malam besoknya beliau pastikan besok malam kita salat ibadah Ramadan ini dalam satu imam. Karena yang kita khawatirkan tidak ada perubahan-perubahan lain. Apa bertambah tidak, dipambungkan oleh Allah pun tidak, karena Nabi sudah tiada. Maka diganti oleh Umar bin Khattab imam salat Ramadan ini kepada Ubay bin Ka'ab. Sudah begitu. Ubay bin Ka'ab lalu bekerja oleh Umar ni'matil bid'ah hakala. Bid'ah yang paling ramai nyohi. Bid'ah yang paling ada, yang paling ramai nyohi. Ramai tak bid'ah? Bid'ah melakukan salat Ramadan, qiyam Ramadan itu dalam bentuk berjamaah. Kembali ada dasar hadis 8 ada, bukannya ada. Ya,
ke dalam riwayat Jabir yang diterima dari Aisyah bahwa Nabi bersemayam ketika ditanya bagaimana salat Nabi dalam bulan Ramadan. Jawaban Aisyah, senantiasa Nabi baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Aisyah dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan Nabi sampai 11 rakaat. Antum lebih. Bagaimana? Pun rakaat lama sekali. Jangan kau tanya betapa indahnya salat Nabi. Lalu 4 rakaat, jangan kau tanya indah lama panjangnya ayat bacaan Nabi. Lalu 3 rakaat. Ya gitu. Maka yang dasar salat tarawih apa? Tapi orang kalau hadisnya dalam Sahih Bukhari, kepuduh hadisnya lambang salat witir. Kau lambang salat tarawih, dalam bab salat witir. Makanya yang jumhur ulama mengatakan hadisnya kau hadis tarawih. Kau hadis tarawih. Hadis witir buktinya apa? Pertama, kena Aisyah la boleh dalam Ramadan dan di luar Ramadan, la boleh Ramadan dan di luar Ramadan. Bila la boleh Ramadan kaji dan tarawih di luar Ramadan. Makanya hadisnya bertanggung kepada witir dan terbukti Sahih Bukhari berpuluh hadisnya dalam bab hadis salat witir, tentang penjelasan salat witir. Kira-kira begitu alur cerita. Lalu kembali hadis tadi riwayat Bukhari tentang put le. Kemudian apa? Inan hanya juga put le dibagi dua buah kumpul. Sabuk kumpul tarawih, sabuk kumpul ini ada. Yang dibolehkan rakaat Nabi panjang lama. Jangan kau tanya betapa indah dan manisnya salat Nabi. 4 rakaat panjang lama. Jangan kau tanya betapa indah dan manisnya. 3 rakaat begitu juga. Makanya hanya dibagi dua buah dalam hadisnya. Tidak ada dalil yang menceritakan bahwa 8 itu tarawih, 3 itu tidak ada. Tapi tentang witir, sebanyak-banyak witir 11 rakaat itu memang begitu dasar hadisnya. Dan itulah makna dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Namun saudara tanya yang 8 rakaat, bukan benar di luar Ramadan nanti tarawih. Cuma kau tarawih nanti qiyamul lail, qiyamul lail. Tapi awak biasa kan qiyamul lail, menghidupkan malam, memakmurkan malam. Bagaimana ibadat itu menjadi roh berlalunya malam. Oh ibadat qiyamul lail dalam Ramadan di luar Ramadan. Nabi ibadat Nabi memang kolam Ramadan itu witir. Dia dah witir. Dah Ramadannya pun karena ada orang ibu. Kalau imamnya tidak witir, aku simpan aja kahek, kahek dia tak witir. Maka ada witir. Ambil koda ada. Pakar karena dia hanya kuat, dia hanya kuat. Makanya minang pakai apa? Pakai. Pakai pun macam pada posisi. Pakar si hanya kuat. Karena tipe hanya kuat. Kau tipe kuat. Ya, makanya kembali. Bagaimana Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Imam Bukhari orang yang mengumpulkan hadis, yang membukukan hadis. Bijakni habis umum tahu hadis. Oleh tahu cuma tu hadis yang lambat yang kami amalkan sembahyang tarawih lambat. Bukhari yang bukan boleh hadis, dengan waktu. Ditanya yang bukan baca hadis, bukan baca. Sembahyang lapan. Mau ada bukan tentang kaidah, kon kaidah tapi benar tu. Boleh bukan di meja long tanya yang bukan baca, timbang bukan boleh. Itanya itu saya tidak begitu. Ini apa maksud kamu? Kenapa Bapak tidak begitu? Karena Bapak lain pecah pemahaman Bapak. Coba kamu jelaskan. Bapak, karena orang yang menulis itu yang lebih tahu maksud.
yang lebih paham maksud. Bukan orang yang membaca, orang yang menulis. Di mana kita tahu bahwa Imam Bukhari lebih tahu maksud? Dalam prakteknya Imam Bukhari tidak pernah salah terawih apa. Pandu Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi. Makanya kon mau menyalahkan, tapi mau memperkuat hati bahwa dua-dua ada dasar. Cuma kamu lebih usul yang 20, yang mendok beda. Dia yang 20 no. Kaduha lebih berpuluh waktu lamu muawah yang berlangsung. Menyatakan apa? Hidup 18 tu baru tarawih apa. Ya silakan kepada tanya. Silakan yang namanya ibadah. Maqama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang memakmurkan Ramadan, ya, imanan, kegiatan yang dilakukan dasar iman, dorongan tauhid, ingin mendekatkan diri kepada Allah, wahtisaban, mengharap balasan kebaikan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yakinlah Allah akan memberi keampunan apapun dosa yang dilakukan. Kata Allah yang memakmurkan Ramadan dengan ibadah, Allah beri kemudian mata qadama, ada yang terkecuali semua. Mudah-mudahan Allah beri semangat kepada kita, Allah beri sehat, Allah beri kekompakan, tidak ada perpecahan, bulatkan hati mencari ridha Allah, lanjut terus, tidak apa-apa. Yang penting sekedar kita paham, inilah lorong sejarah, bukan hadis. Ini lorong sejarah, sejarahnya begitu yang terjadi. Nah, maka jawabannya bagaimana tentang salat Nabi pada kolom pertama? Dijawab sendiri. Apa dijawab sendiri? Mungkinkah, yakinkah kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, awak mungkin bid'ah? Yakin? Sebab itu nasi kutik-kutik ni. Kemayan kemayan Nabi, kemayan 20, kemayan sahabat. Adi antara Nabi dan sahabat. Yakinkah tanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kompak bagian bid'ah? Lalu Nabi Muhammad tidak jamin awak kompak bagian bid'ahnya atau surga tanpa hisab, atau surga tanpa. Maka ketika boleh bertajuk-tajuk, hati-hati. Karena ketika bahasa ingin mencari pembenaran, karena dia jujur, karena dia memaksakan diri mencari pembenaran, dibacakan begitu. Ibadah adu yang salah terawih waktu, salah terawih sahabat, salah terawih lambat, salah terawih Nabi. Yakin dia awaknya bukan tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lanjut dan bid'ahnya. Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, yakin nyawa begitu bid'ah. Ya, makanya bertajuk-tajuk. Karena ini dengar menyunai ini dadu bahasa. Tidak memaksakan ini. Inilah lorong sejarah. Apa hari ini? Lorong sejarah. Mudah-mudahan kita Allah, mudah-mudahan ditolong oleh Allah, lebih semangat ibadah dari Ramadan lebih giat dari Ramadan yang kita lalui. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.